Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyyatil iman wal islam, tahiyyatan min 'indillah, tahiyyatan ahlal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Anak-anak Ustaz sehat? Ustaz mau dengar dulu takbir yang kuat. Takbir. Kalau Ustaz bilang takbir, jawabnya Allahu Akbar. Sekali lagi takbir. Hilang setan, benar. Masya Allah. Bismillah, alhamdulillah, asyukru lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, al-mab'us rahmatan lil alamin, basyiran wa nadhira, wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشفت الغمة وجاهد في سبيل جهاده حتى أتاه اليقين. فيا إخوة الكرام، نشكر الله. Mari kita bersyukur bahwa di malam hari yang berbahagia ini Allah memberikan kesempatan untuk kita ayunkan tangan kita langkahkan kaki kita ke rumah Allah ini. Nawaitu, kita jangan salah dengan menyebut nama Allah, bahwa duduk dan hadir kita di masjid ini karena Allah, sehingga berlelah-lelahnya kita, terutama saling nasihat menasihati, tentu dalam kebenaran dan kesabaran. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Agar detik, menit, jam yang kita lalui semoga mendapatkan curahan rahmat, ampunan, kasih sayang hingga pahala nanti yang akan kita dapatkan di hari kelak insyaallah. Kemudian mari kita hadirkan bahwa memperingati Maulid Nabi ini, hari ini, saat ini, dan di kondisi kita hari ini, saya terus terang Bapak Ibu, kalau mengingat badan memang belum tentu bisa datang. 2 hari saya diguntung kemarin, ya, di Inhil, 9 jam naik mobil, 3,5 jam naik bot. Nginap semalam, ceramah, pulang lagi. Dan insya Allah mudah-mudahan besok subuh malam ke Sikijang insya Allah. Tapi membuat saya semangat datang ini, saat ini kita dipertaruhkan akidah ini. Rasanya terbakar semangat ini kalau mendengar hari ini ada berita dari Prancis bahwa Nabi kita dihina, diinjak-injak, digambar, dikarikatur, terus. Ini dipertanyakan keimanan kita. Rasanya malu kita. Layak tak kita kira-kira dideretkan menjadi pengikut setianya Rasulullah.
yang kita bersaksi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau utusan Allah, khataman nabiyyin, penutup para nabi, pemberi syafaat kelak, ketika dia dihina, kita diam. Khal Islam rahimakumullah, mari kita hadirkan, ini adalah majelis ilmu. Yang ketiga, hadirkan Bapak Ibu bahwa duduknya kita di rumah Allah saat ini untuk menguatkan tali silaturahim. Kalau saya pikir sudah putus kaji kita, peringatan ini bid'ah atau tidak? Saya kira sudah putus kaji kita bahwa ini duduknya kita mengaji, mendalami sejarah Rasulullah. Saya kira tidak ada yang sia-sia di sini. Agar hati tak bimbang, apalagi kita menguatkan persaudaraan. Negara Perancis sudah mengultimatum Muslim Perancis saat ini. Kemungkinan akan terjadi suaka besar-besaran, terutama ke Turki. Karena terbaru yang saya dengar, seluruh saham dan ekonomi mereka, kalau kita puasa tak membeli, insya Allah kolaps bisa. Dan ini dakwah Islam yang terbesar, Allah yang menggerakkan ini. Coba lihat, ketika mereka mengusik Jakarta dulu, ayat Al-Maidah 51, 7 juta orang bisa berkumpul di Jakarta. Itu ayat Allah. Sekarang utusan Allah dihina, seluruh dunia hanya memboikot ini. Saya sebenarnya tadi tak sepakat saya, tapi kalau bisa diganti. Ya, ini mereknya Pak, Danone, saham Prancis, betul ya? Ada kita punya Amia, ada kita punya merek SMS, dan seterusnya. Saya tak menyalahkan panitia, mungkin belum tahu. Artinya kalau kita beli produk ini sama saja kita ikut, dan seterusnya. Khal Islam rahimakumullah, niat majelis ilmu persaudaraan ini harus kuat di hati kita hari. Kemudian mari kita bersyukur kepada Allah, ucapkan alhamdulillah. Kedua, akui bahwa napas yang berhembus hingga nikmat kita hari ini yang Allah beri, yang memberinya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, supaya masuk rasa syukur kita, hadirkan bahwa Khal Islam rahmatullah, segala aktivitas kita, saya ulangi, hadirkan bahwa
segala aktivitas kita ini supaya kita bersyukur, itu hanya semuanya karunia dari Allah. Hada min fadli Rabbi. Ini karunia dari Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, cepat tanggap. Kenapa? Karena saya memahami ayat-ayat itu. Saya jijik menengok mereknya, bukan airnya. Airnya halal, insya Allah. Harus begitu. Apalagi saya diminta temanya ini, hilangnya Rasulullah di keluarga kita, di keturunan. Sensitivitas itu harus dibangun dari kecil. Ayatnya di surah Al-A'raf, dan itu selalu dibacakan. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum alastu bi rabbikum qalu bala. Ibu, Allah sudah mengambil saksi ketika bayi di dalam rahim. Allah tanya, bukankah aku ini Tuhan kamu? Mereka menjawab, bala, kami bersaksi. Kalau itu dipahami ibu-ibu ini, yakin kita akan menghadirkan generasi di anak-anak kita ini, sensitivitasnya terhadap agama ini tinggi. Kalau bahasa Buya Hamka, kalau agamamu dihina kau diam. Apa kata Buya Hamka? Kau ganti bajumu dengan kain kapan. Masya Allah, langsung. Ya, sensitivitas itu harus hadir. Baik akhul Islam rahimakumullah, bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, atau yang tak pakai Sayyidina Allahumma salli ala Muhammad. Silahkan, jangan diperselisihkan. Bismillah, semuanya baik insyaallah, semuanya benar. Bahwa Nabi ini idola kita, figur kebanggaan umat Islam hingga akhir zaman, hingga kita tak ada di muka bumi ini, hingga kiamat. Ini kebanggaan kita. Kalau bisa mulut anak-anak kita ini berucap I love Rasulullah, I love Islam. Anak-anak Ustaz, al-akhwat, para remaja, gadis-gadis, putri-putri kita, kau ganti. Jangan lagi idolamu Cristiano Ronaldo, dia tak muslim. Siapa idolamu? Allah. tak laku lagi. Siapa idolamu? Muhammad Rasulullah. Channel-channel TV ini makin rusak Bapak Ibu. Ini yang mengikis sensitif keluarga kita, keturunan kita. Hilang sejarah Nabi itu gara-gara itu. On mission. Ada misi terselubung dari dunia perfilman yang ditontonkan
disuntikkan racun-racun virus itu, terbentuk minimal nilai-nilai sehingga ditiru cara pakaian, cara lagunya, lirik lagunya. Coba lirik dia yang diganti. Kemarin MUI protes ke KPI, yang membuat tarian yang na'udzubillah ini tak pantas ditengok anak-anak. Itu baru dari iklan. Gimana dari film? Minion Dajjal, Shaun the Sheep ada babinya, Marsha ada babinya, Tom and Jerry ada kucing, anjing, tikus, Shiva Siwa ada dewanya, Krishna ada iblisnya, Tuhannya sapi. Coba itu Naruto. Apa lagi? Kalau ANTV itu udah jelas, udah di booking sama orang siapa? India. Kita ini sekarang dalam perang ini, Bapak Ibu, atau kau selamatkan cucumu. Ini bukan hanya bicara toleransi. Nah, ada ini. Kita ini perang agama terselubung. Saya di-share tadi pagi, teman-teman kita dari grup Asatis, saya membawahi kurang lebih 150 ustaz untuk diutus tiap Jumat ke masjid-masjid Ikatan Dai Indonesia. Ada ustaz kita dari Aceh yang ditusuk ceramah. Saya bilang ke mereka, Nabi aja ada yang digergaji, ada yang dibunuh. Jangan gara-gara ini kita kendor, takut. Kalau mau tak berani ceramah, saya kira para ustaz itu sudah putus rasa takutnya. Urat syarat takutnya tak ada lagi. Tapi kalau dia menjilat, hari ini A, besok B, besok C, ngeles dia. Jangan ya akhul Islam. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang saya hormati, ayahanda kami, mungkin sudah bercucu atuk kami, para pengurus masjid, ketua masjid, dan saudara saya, ustaz saya, dia datang tadi salam, Munawwar Ali gitu. Nawwar tanah, bercahaya Ustaz. Ya, kata jazakallah, barakallah. Khal Islam rahimakumullah, Bapak Ibu jamaah, baik undangan mungkin dari masjid-masjid yang lain juga hadir. Tentu saya di awal ini ingin menyampaikan, ini tema kita maulid ini tema akidah. Lemah di sini, anak-anak kita berbahaya ke depan. Coba saya tanya Bapak Ibu, yang hadir dari atau ayah ibu kita ini didikan tahun berapa? 40-an, 50-an, 60-an. Kalau kita tanya mereka ini, cuman atuk-atuk kita dulu mendidik sehingga atuk kita ini begini. Satu pertanyaan saya, ada mereka ini dibolehkan keluyuran malam hari? Keluar kau ya, tidur kau di pintu sampai subuh tak akan dibuka pintu.
Kalau tak bebelang paha kita itu, kalau tak solat, tak lobang kata orang. Bebekas. Dah mengaji kau, ha? Belum ya? Kalau jawabnya belum, berkecap lah benar. Berkecap. Dah tahan kau ini. Orang dulu hebat atuk-atuk kita dulu. Nah, ini hasilnya. Jadi yang salah bicara ini sebenarnya kita juga. Stylenya itu kita rendahkan volume, mendidik, mentarbiyah anak. Masuk dia ke karaoke. Coba pulang dia dari karaoke, kau siapkan tongkat sakti. Kau tunggu. Ayah bilang tadi jam berapa kau pulang? Jam 9 ayah. Sekarang kau tengok sama mata kau. Jam berapa? Jam 1. Besok ayahnya masuk penjara. Oh, enggak. Apa ham? Turun. Ini sekarang ini yang mau dijualnya kita. Tanya atuk-atuk kita dulu. Maghrib mengaji, patuh, dahsyat. Kakhal Islam rahimakumullah. Maulid Nabi ini bicara syahadatain. Makanya dulu sampai sekarang setiap bayi lahir ibu begitu dipotong tali usatnya, diikat, dibersihkan, langsung datang suami, datang atuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan ada yang lain terdengar ke telinga anak cucu yang pertama kali kecuali suara azan. Makanya pernah saya marah itu, saya diundang acara akikah, di setel lagu remix jegeding ganti Quran saya tahu juga ini yang mengundang di dokter, jadi mungkin agama kurang. Jadi harap maklum, saya bilang ada murattal Quran, ada Ustaz, ada murattal. Anak 7 hari yang didengarkan mau akikah, awak mau ceramah, tak sedap dah cuaca, suasana hati. Digiding. Saya bilang ganti. Kayak tripping bahasa modern. Kenapa? Coba jawab. Kenapa? Karena asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu sumpah kita itu Bapak Ibu, sumpah, janji, ikrar. Ibarat undang-undang cilaka yang semalam. Kalau syahadah itu sudah full, tak bisa dirubah, itu dah ketok palu itu. Tapi kalau undang-undang begitu ada. Tapi kalau syahadah itu dah ketok palu dari Allah, kunci mati, tak bisa dirubah. Itu sudah sumpah, itu dah janji kita, itu dah ikrar kita.
ini ke depan umat Islam. Dengar ini, sampai nanti ceramah ini menentukan pemimpin di kotak TPS, jangan yang kau tengok cuma isi amplopnya, kau tengok dia mengamalkan syahadah. Itu yang perlu. Islam tahu kamu dia muslim. Cemana dia meyakini kalimat syahadah itu? Bagus enggak pemahaman, keyakinan dia? Asma wa sifatu wa rububiyatu wa mulukiyatu, begitu ya, wa uluhiyatu. Kalau kita di kampung sifat 20 ya, tauhid itu. Baru yang ketiga amalannya. Maka kata ulama, syahadah ini kau ucap dengan lisan, kau yakini dengan hati, kau amalkan. Nampaknya model pemimpin ke depan tidak. Cukup 5 tahun sekali pencitraan, jadilah muslim kaum muslim. Pergi umrah sekali, foto waktu sholat, waktu wudhu, lagi puasa, cerita-cerita, jadilah. Udah yakin kan orang Indonesia? Coba baca Surah Al-Munafiqun. Ini baru saya bahas tuntas kemarin 25% di Masjid Hang Tuah, Masjid Nurul Yakin. Orang-orang munafik saya tuntas saya bahas. Orang munafik itu kata Allah, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka berani bersumpah, Bapak Ibu, coba lihat, bersumpah bagi apa? Wallahi, coba tanya Pak Ustaz kalau di Mesir, para pembohong, wallahi itu cuma seperak ini, 50 perak itu sama orang Mesir. Mau Islam dia Kristen, wallahi itu dibuat mereka nadar. Kata Allah, orang munafik mereka ambil sumpah palsunya, junnah, tameng, pelindung. Untuk apa? Menyembunyikan kemunafikannya, kejahatannya, lalu dia merusak umat Islam dari dalam. Apa pendapat ulama? Secara langsung atau tidak langsung, orang munafik itu yang dia tolong orang kafir. Tak pernah dalam sejarah orang munafik yang dia tolong itu orang muslim. Condong kemana si munafik? Kafir. Makanya kata Allah ayat setelah itu apa? Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim. Digantinya agamanya. Paling mudah orang munafik mengganti agama. Yang demikian itu karena mereka itu awalnya beriman lalu kafir, lalu Allah kunci mati hati. Ucap, yakin dengan hati, amalan. Makanya kata Rasul dalam hadis, ada 2 waktu salat yang paling berat dilakukan orang munafik. Salat subuh sama salat isya.
kata Nabi, bagi umat Islam ini standar. Makanya subur iman itu ketika yang dia persaksikan, yang dia ucapkan, dia yakin hati, diamalkan, disitulah suburnya iman. Apa kata ulama? Akan muncul keberanian, menjadi orang yang tenang, itmi'nan. Setelah syaja'ah, tenang, optimis. Tak ada cerita orang yang paham syahadah lalu dia gantung diri, tak ada. Karena dia tahu ada tempat kembalinya. Sejelek-jelek orang kalau dia beriman, pasti dia bertaubat. Taubat apa artinya? Taubat tabaya tubuh. Roja'a, kembali kepada Allah. Ya Allah, aku ini banyak dosa. Tak mau dia bunuh diri, tapi dia ada tempat dia kembali dan dia bertaubat. Ini syahadah. Maka ketika kita pahami bahwa Allah, apa kata Allah Subhanahu wa taala di akhir surah Al-Hasyr, huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim, huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malik الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. Seseorang yang memahami dengan seluruh nama-nama Asmaul Husna, Ar-Razzaq, Al-Fattah, Al-Alim, Al-Hakim, Al-Aziz, Al-Jabbar. Begitu juga ketika kita bersyahadah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, utusan Allah. Semua yang dikabarkan harus diimani, dikerjakan, yang dilarang dijauhi. Kita tidak menyembah Allah kecuali yang disyariatkan, dicontohkan oleh Nabi. Ketika Nabi itu yang dihina, kira-kira layak nggak kita marah? Siapa di sini yang Nabinya dihina dia tidak marah? Apa kata Syekh Al-Muraydi? Irdab. Marah karena Allah itu wajib, bukan karena hawa nafsu. Idzan tuhikat maharimu, jika hal-hal yang suci, yang pondasi, yang asas dihina, tidak ada cerita yang lain. Setiap kali saya baca anak umur 18 tahun asal Rusia, dia yang memenggal, luar biasa keimanannya. Karena dalam Islam sebenarnya halal darahnya hina. Walaupun dibilang ekstrim, tidak Pancasilais, tidak toleransi. Mau berapa kali kita dihina, lalu mereka bahasakan toleransi. Sudah banyak sabarnya umat Islam. Sampai sekarang Palestina itu dibunuh. Amerika tak pernah bilang Israel itu teroris. Serbia dulu membunuh ratusan ribu umat Islam di Bosnia Herzegovina. Tak ada yang bilang Serbia itu teroris. Irak
yang menghancurkannya PBB dan Amerika. Tak ada orang lain bilang Amerika itu teroris. Sampai sekarang tak ketemu pemusnah massal senjata. Tak ada. Semua sudut ke sudut Irak itu sumur minyaknya sudah dikuasai sama Amerika. Jalan-jalannya diganti jalan-jalan Amerika. Rakyatnya mengemis. Suriah komunis ikut membunuh, Rusia ikut, Cina ikut, Vietnam ikut, Amerika ikut. Mana siapa yang mengatakan yang menghancurkan Suriah itu? Sampai kalau kita tahu dulu Ma'rad, ada istilah Ma'rad itu apa? Semacam Ma'rad Kutub Ad-Dual Ad-Dawliyah, pameran buku internasional. Seluruhnya datang, termasuk yang terkenal itu dari Suriah, Lubnan, Beirut. Sekarang mana tujuan mereka menghancurkan negara itu? Tidak ada yang lain kecuali ingin menghancurkan sejarah Islam. Habis museum-museum Islam, habis masjid-masjid diratakan. Di Uighur terekam satelit di Xinjiang itu. Habis dihancurkan orang-orang komunis semua, masjid-masjid muslim. Ulama dibunuh. Untuk apa? Supaya agama ini hilang. Padahal Allah sudah berjanji. Apa yang Allah di surah As-Saff, والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Sebelumnya apa kata Allah? Yuriduna liyutfi'u nurallah bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Bisa padam. Islam ini proyek siapa? Proyek Allah. Dia tak akan padam. Masa akan Ustaz mau disertifikasi? Yang betul aja. Ustaz cuman teks khutbahnya mau diatur. Apa besok ini seperti BPJS atau sampai kepada virus? Kalau mau naik pesawat harus dapat surat apa namanya? Rapid test. Kalau mau naik ke sini harus ada. Jadi adalah polisi di sini. Diutuslah dari Kemenak tiap masjid satu. Ini ada sertifikat? Tak ada. Aja dulu. Mantap kali orang ini buat acara. Udah itu besok kalau ada ustaz mau sertifikat online bayar 500.000. Kali se-Indonesia berapa ulama khatib di se-Indonesia? Enak juga ya. Adalah tulisan di keningan bersertifikat. Pak, luar biasa. Tak ada. Al-Islam rahimakumullah. Jadi dari syahadah tadi. Jadi ini hal yang sakral. Kalau Syekh Ali Jum'ah dari Azhar bilang Khattul Ahmar. Khattul Ahmar itu garis merah, jangan digangguin. Khattul Ahmar ini garis daerah berbahaya. Kalau bahasa handphone kita privasi. Izzah artinya kalau sudah begini harga mati
lakonan, film, olahraga, cerita-cerita fiksi, sinetron-sinetron untuk mendobrak, mengkikis, menyusup supaya berviruslah benteng. Saya ngeri juga menengok. Waktu itu saya ditegur bagian keamanan. Saya ceramah, saya bilang, mana lebih bahaya data, bahaya narkoba sama bahaya virus corona? Saya bilang, sabu-sabu ini Pak, salah satu data yang mengeluarkan ini PBB. Apa mereka? Untuk merusak generasi kita ini. Itu salah satu yang sukses itu narkoba. Karena targetnya mati lagi. Keluarganya hancur, jadi sapi perah. Ketangkap anak, mulailah ada calo, mau dikurangi atau ditambah. Tak ada duit upah 5 jutanya, oke, kurang. Begitu. Film masuk, narkoba masuk, LGBT masuk, hiburan-hiburan masuk. Untuk apa? Rawan keluarga kita ke depan. Supaya anakmu aduwwun lakum. Innama amwalukum wa auladukum fitnatun. Akhirnya anak musuh kepada ayah, anak jadi musuh kepada ibu, anak musuh abang adik kakak, broken home. Coba berhasil nak musuh? Saya ceramah di masjid besar Al-Fattah Sei Guntung. Di depan itu perusahaan besar apa? Termasuk terbesar di dunia rupanya. Pabrik kelapa, nata de coco, kara yang untuk santan. Tempurungnya dijadikan arang, arang ini untuk pewarna dan seterusnya. Minyaknya itu Pak Ustadz kata yang pernah mantan bekerja di perusahaan itu, minyak itu gambar 2 sapi, bersih kali minyak, tapi tak pernah kami temukan di pulau itu. Padahal kami yang bekerja di dalam. Siapa sebenarnya yang bermain sampai ke perut ekonomi, politik yang sampai merusak anak-anak kita? Siapa sebenarnya bermain di jalur-jalur ini? Kira-kira lemah ekonomi kita, lemah enggak kepada keluarga? Ayah tak pulang-pulang. Karena ayah juga bekerja sudah tak pulang, tak cukup juga. Ibu juga harus bekerja. Anak di mana? Siapa mendidik anak? Siapa mengasuh anak? Siapa yang menanamkan dari kecil? Sejak dia mulai bicara, ucapkan Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayah nak kalau memakan Allahumma barik lana. Hilang bapak ibu. Karena ayah ibunya cari duit. Siapa yang membuat ini? Siapa yang mendesain ini?
Pengaruh Bapak Ibu. Ada dua hal saya sampaikan. Marah camat, marah Kapolres, marah Dandim sama saya. Ceramah dia betul. Saya bilang, tolong orang-orang Guntung, jangan kalian jual tanah kalian kepada musuh kalian. Sudah kejadian Bagan Siapiapi, sudah kejadian Selat Panjang. Saya sudah sampai ke sana ceramah, menete saya. Sudah kejadian di kampung saya sendiri, Tanjung Balai Asahan. Sampai yang jual belacan pun tak kita lagi orang Melayu, orang Islam, orang pesisir. Pemimpin mau mencalon, dia datangi rakyatnya, dia bilang kita Muslim. Begitu dah duduk, dia duduk sama si pengkhianat. Dia lupakan agamanya. Akhirnya masyarakatnya hancur, hilang Muhammad Rasulullah. Di pesisir itu berserak sabu. Di pesisir itu naudzubillah, maaf ibu jaga putri-putri kita. Ngeri tempat-tempat jundul itu. Makanya saya semangat menengok Sumbar itu. Dulu Pantai Padang itu bisa tahu ya kan? Berkamar-kamar di pantai. Tapi datang pemimpin seorang yang alim, yang baca Quran, hafiz, bersih. Dan mantapnya kita ada Alfamart, Indomaret. Mandi awak di setelah pada panjang lembah naik, makan opak pakai mie, bayar parkir cuma 20.000. Coba kalau kau datang ke Labersa, berapa bayarnya? Berapa makan Indomie di dalam? Pakai deposit pula lagi. Coba. Begitu perhatian pemimpin itu, sampai siklus makan ayah ibunya. Saya kemarin ceramah sampai ke Dumai lewat tol gratis. Singgah saya di persinggahan. Yang mendapatkan tender penjualan di di tol itu siapa? Kenapa tak Muslim Melayu mat? Kenapa? Berarti di tataran pemimpin pejabat sudah lama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak loyal dia lagi. Yang loyal tuh ke duit, ke dompetnya itu yang loyal. Sampaikan ibu ke anak-anak kita, kemanapun kau nak, kau bela agamamu, kau jayakan Islam. Mau jadi tentara, mau jadi polisi, mau jadi panglima, mau jadi kapolri, mau jadi menteri, mau jadi DPR, sampai lurah RT RW pun, tegaklah kau di atas dua kalimat ini. Itu baru pesan yang bagus. Kalau kau khianati dua kalimat ini, jangan kau panggil aku ibumu, jangan kau panggil aku ayah. Tak berani kita. Makanya Mus'ab bin Umair itu datang ibunya menangis, tak mau makan. Apa kata Mus'ab bin Umair? Ibu, kau ada 100 nyawa ibu, keluar satu persatu mati. Kalau kau suruh aku mengganti agama Muhammad, baik kau mati 100 nyawa itu mati.
Aku tak akan mengganti agama. Begitu. Pak, kawan, skete 50 juta. Ijo langsung matu. Ayalah. Terbuka satu outlet. Datang. Pak, itu syarat-syarat harus izin RT RW. Ngap dari bawah. Iya, Pak. Ya. Tanya, kalau ingin mendirikan swalayan, sebenarnya di tata kota ada nggak peraturan? Ada. Ada campur tangan dosa di situ. Kenapa lemah di asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Rahimakumullah. Maka di penutup ini supaya tak hilang cemar. Saya cuma tadi mengingatkan di awal. Bagaimana dulu ayah kita berhasil mendidik kita. Jangan kau hilangkan itu, trik-trik itu. Jangan hilang. Yang pinjam handphonenya ya. Tiba-tiba buka YouTube aja nih. Saya tengok. Nonton apa? Kalau dapat sama ayah kau menonton tak islami, jangan harap kau menonton lagi. Ini hidup YouTube nih pakai paket data. Paket data itu duit ayah yang beli. Kalau sampai keringat ayah yang membeli ini dan kau hidupkan yang hantu-hantu Yahudi, siapa yang berdosa? Ayah ikut? Ikut dia. Paham kau sampai sini? Paham ya? Ayah mau daring jam 7.15. Ayah. Hidupkan ayah. Kenapa? Sidik jari. Hidupkan. Tethering. Tak mau saya wifi di rumah. Kalau wifi di rumah bebas. Oke. Nah, saya masih ingat 2 hari kemarin kenapa ya kata mau nanya, untuk apa sama kau belajar? Untuk sekolah ya. Untuk apa belajar? Tolong jawab sampai benar. Supaya pintar ya. Salah. Untuk apa belajar? Saya bilang jawabannya supaya engkau mengenal Allah dan Rasul dan agama Islam. Itu baru benar. Coba kau bilang supaya mengenal Allah, Rasul dan Islam. Belum saya lepas. Pertanyaan yang kedua, apa tujuan kau belajar? Supaya pintar lah, supaya bagus saya, supaya dapat ranking. Salah. Tujuan belajar itu supaya masuk surga. Itu tak disebut di anak-anak kita. Hantu ini. Mereka ini hantu. Mereka mengarahkan anak kita. Mau nanti masuk SMP, mau masuk pesantren, mau masuk kuliah. Yang ditengok rapotnya bukan akhlak. Berapa nilai kau? 8 semua, 9 semua. Kau masuk. Mau pencuri dia, mau hantu dia. NILAI, nilai. Berapa IPK kau? 3,6. Coba kita tanya dulu orang yang dulu insinyur, yang ahli dokter yang dulu itu, ada ditanya
Sampai saya ingat mungkin kalau atau kita ini cerita angka, masih pulpen itu warna merah di rapot. Masih banyak yang tinggal kelas. Sekarang kalau tak naik memenuhi KKN, yang kena marah murid atau guru? Apa tak bohongan? Hah? Dia memang tak mampu. Tapi bagaimana supaya lulus di sensor Excel ini? Program kalau nanti nilainya 7, KKM-nya 8, tak masuk nilai ke semuanya, itu rusak semuanya. Itu yang rusak siapa? Anak itu rusak. Siapa yang membuat anak rusak? Itu yang saya bilang tadi, ada ruang-ruang gelap di dirjen, di dinas-dinas. Kenapa kita terima? Saya batin saya terima. Dan saya tak mau berurusan yang begini. Saya ngajar-ngajar. Dan bagaimana supaya dia betul-betul hafal Quran. Bagaimana supaya dia betul-betul tidak berdusta. Dia harus jujur. Bagaimana anak ini mencapai betul-betul berzikir, sholat, habis sholat berzikir, doa sama orang tua. Tak perlu repot buat RPP, buat ini, buat itu, buat ini. Kejar sana, tak dapat 24 jam karena sertifikasi, lompat ke sini. Tak ada lagi di sekolah SLB pun diajar, sana. Ada yang mikir ini lagi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mana ada? Tapi ada Ustaz radikal, Ustaz ekstrim. Ini yang membuat pusat. Bayangkan ini dirancang pelemahan belajar, pembodohan belajar itu. Ada tesis, ada skripsi, dibuat penelitian untuk bagaimana supaya anak-anak muslim ini rusak akidahnya, rusak mentalnya, rusak akhlak. Ada. Ganti pemimpin, ganti buku, ganti kurikulum. Wah, itu luar biasa. Bayar 600.000, beli buku, beli. Saya sudah periksa PAI, buku-buku PAI. Saya termasuk orang yang ikut memeriksa. Materi tentang akidah itu betul-betul tak diajarkan ke anak. Hanya kalau sampulnya itu, ujung-ujung sampulnya tak ada isi. Berbeda, ini pernah saya sampaikan juga di pengajian, ketika kami rapat antara guru-guru agama Kristen sama Islam sepekanbaru, justru di Kristen itu untuk kompetensi inti psikomotorik lah namanya, afektif dan seterusnya, ternyata orang Kristen itu 61%, Muslim cuma 31%. Dari hasil seminar itu, Kristen kesadaran beragamanya 16. Ketika dia belajar dan mengajarkan agama itu ke murid, itu kesadaran agamanya di Kristen 61%. Sementara buku yang diturunkan ke kita melalui dari atas sana sampai ke bawah, itu tingkat kesadaran beragama cuma 31%. Siapa yang mensengaja? Terakhir, Bapak Ibu, nih masjid, ini ayah, ini ibu. Back, apa bahasanya itu? Kembali ke rumah, back to house. Kembali ke masjid, back to mosque.
kembali ke sana. Bukan tak percaya dengan pendidikan, percaya. Arti bahasanya okelah secara instansi, tapi tetap kullu mauludin yuladu 'alal fitrah itu dikembalikan kepada siapa? Abawai, dua orang. Maka ayahanda masjid, saya tengok ASEAN, dinding mantap, plafon mantap, lantai granit, apa yang kurang lagi? Dulu kita pakai lampu apa mengaji? Ada granit. Kalau mau wudhu tinggal putar, iya. Mana? Ha? Lempar dulu timbal. Sampaikan itu ke anak-anak kita. Cerita-cerita rakyat yang betul-betul kita dulu merakyat tapi berhasil. Artinya kalau engkau hari ini dengan fasilitas yang mantap, diantar pakai mobil, jemput pakai mobil, belajar pakai internet, pakai handphone, smartphone, pakai laptop, tapi malas sholat, akhlaknya tidak karu-karuan, melawan orang tua, pokok lah ya. Udah, maksud saya bukan sampai memukul, tidak Ustaz, ini tidak. Mendidik itu dengan kebijaksanaan. Memang ayah itu berwibawa. Ini yang membuat ayah tak berwibawa. Kau larang anakmu, jangan kau tonton. Kau menonton juga depan anak. Kau main Facebook juga. Minjam tak boleh, awas mana. Kunci pintu. Sampai jam 2 malam. Cemana ayah hendak mau salat subuh, ibu mau salat subuh, dikunci pintu jam 2 malam masih chattingan, nonton YouTube, Facebook. Kita tak jujur dengan anak kita. Kalau orang tua dulu, masya Allah, mandi tak bersabun, pakai sabuk kelapa tu, atau saya tengoklah semalam menetes air mata saya. Tanjung Balai Asahan dengan Tembilahan hampir sama. Kebunnya kebun kelapa, mandinya di pinggir sungai hanya menutupkan sen. Udah terbayang apa itu? Keras hidup tuh, keras. Kita mandi pakai shower, mau dingin, hangat, panas, sabun tinggal tang. Anduknya wangi, anduk atau kita dulu tengok anduknya gimana, bola, bau kepinding. Tapi kalau udah Allahu Akbar, disimpulnya sarung Tuhan, digantinya walaupun di tengah ladang. Kerja di AC, pulang naik mobil, pergi naik mobil, pulang kecapean tidur. Gimana anak kita? Baik, saya kira cukup. Saya mohon maaf, bukan menyindir, tidak. Saya cuma sedikit menyinggung saja. Ya, agar kita ini, Bapak Ibu, anak kita ini memang idolanya idola seperti siapa? Pemenang UFC yang terbaru, Khabib. Ya, siapa pemain bola Mesir yang main di Liverpool? Muhammad Salah. Nih dengar anak-anak Ustaz, jangan kau ganti namamu. Tetap kalau kau betul-betul striker, pemain pencetak gol, jangan kau buat namamu Joel, Ariel, padahal namanya Zulkifli jadi Joel. Kenapa? Biar agak ke barat-baratan. Muhammad Yunus, Muhammad Salah. Kenapa? Muslim, syahada. Itu mantap. Wallahu a'lam bishawab. Kita berdoa semoga Allah memberkahi acara ini. Semoga keluar kita dari pintu masjid ini, semangat keislaman kita bertambah.
supaya anak cucu kita 10-20 tahun lagi ini nih Bu, Pak, mereka yang menggantikan kita ini coba atuk kita udah 40, mungkin ada yang 60, 70, tak tahu kita satu persatu sudah dipanggil. Siapa yang menggantikan masjid sebesar itu? Tuh anak-anak muda dengar, gaya bolehlah gaya, tapi kalau udah kau dipanggil dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, yang lain itu kecil, yang besar itu Allahu Akbar. Apa kata Syekh Khabib? Siapapun kalau dia bersama Allah, dia tak akan dikalahkan. Wah, mantap. Tak akan terkalahkan kalau kita bersama Allah. Baru main futsal udah hilang sholat maghrib, sholat isya, subuh kecapean, Khabib bergula berdarah, tetap sholat diring tinju, diring gulat. Itu mantap, tiru itu, pejuang. Makanya sampai di zaman Nabi sampai sekarang sholat perang pun ada, ya kan? Perang masih ada sholat. Safar saya dari Pekanbaru Tembilahan 9 jam dengan penumpang, singgahlah di rumah-rumah makan, singgahlah di pemberhentian. Memang umat hari ini Allah tak ada kenal sholat, tak ada. Tapi kalau di kafe-kafe berjam-jam, shopping berjam-jam. Jangan ayah, jangan ibu, harusnya kita tampilkan kita ini di generasi anak-anak kita ke depan, ya, kuatkan agama. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami puji Engkau ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lakal hamdu kullu wa lakash syukru kullu wa ilaika yarji'ul amru kullu. Lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu hatta tarda. Radina billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Allahumma ya rabbana nashhad annaka antallah wa nashhad anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, irhamna ya Rabb. Saksikanlah ya Allah bahwa kami mengimani Rasul-Mu. Saksikanlah ya Allah bahwa kami mencintai Rasul-Mu. Saksikanlah ya Allah bahwa kami membela Rasul. Saksikanlah ya Allah bahwa kami mengikuti dan taat kepada Rasul. Saksikanlah ya Allah bahwa kami memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyra. Saksikanlah ya Allah bahwa kami mewarisi risalah Rasul-Mu. Ya Arhamar Rahimin, jadikanlah kami orang-orang yang layak, yang mengikuti Rasul-Mu. Jadikanlah anak-anak kami ya Allah penghafal Al-Quran. Jadikanlah anak cucu kami yang meneladani Rasulullah. Hadirkan ya Allah dari rahim-rahim ibu negeri ini yang kelak
generasi yang akan memimpin negeri ini, generasi yang akan menegakkan agamamu ya Rabb, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Unsur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Suriya, fi Uyghur, fi Rohingya. Allahumma wahid sufuf al-muslimina fi Indonesia. Satukan saf-saf kami umat Islam, khususnya di negeri ini Indonesia. Ijma' kalimatana 'alal haqqi wad din. Satukan semangat kami ya Allah untuk membela agama ini, untuk menegakkan agama ini. Kami malu ya Allah, kami lemah ya Allah. Di saat Nabi-Mu dihina, kami diam. Ya Allah, hadirkan kepada kami ya Allah generasi yang membela agama-Mu ya Allah. Liiqamati dinik ya Aziz, ya Ghaffar, ya Wahhab, ya Fattah, ya Alim, ya Arhamar Rahim. Ya Allah, bersihkan hati kami ini dari sifat dengki, sombong, prasangka buruk. Ya Allah, bersihkan hati kami ini ya Allah dari nifaq. Bersihkan hati kami ini ya Allah dari kemungkaran. Hiaskan hati ini dengan iman, dengan Islam, dengan akhlak. Masukkan kami ya Allah, golongkan kami kepada orang-orang yang mukhlisin, muslihin, muflihin, sabur, syakur, ya Arhamar Rahimin, ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.